Selesai saya khotbah, seorang pemuda datang dan berkata, "Bapak beta su ancor, bapak beta sangat kotor. Masihkah Tuhan ampuni beta?" Bilang, "Ancor karmana? Beta ini segala cuaca bapak. Mau hujan, mau panas dia juga. Dia suka dua-dua jenis, laki-laki perempuan. Beta dua-dua bapak. Dan bapak tolong berdoa, di Kupang ini mengerikan sekali bapak. Saya pemain di dalam bapak. Tapi saya tahu ini dosa besar. Bapak, Tuhan ampuni saya atau tidak? Hei, saya tidak lebih baik dari kau. Kau datang pada Tuhan, Tuhan pasti ampuni kamu. Siapa sih yang ada dalam Kristus tetap lama? Tidak. Asal kau terima Yesus, dosa model apapun, Allah menjadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Anda ingat, silsilah keturunan Yesus ada pelacur di dalam. Rahab ini nikah dengan Salmon yang melahirkan Boas. Boas itu nikah dengan Ruth. Ruth itu dan Boas melahirkan Obed. Obed ini punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Hanya mau kasih tahu, tidak ada kita yang terlalu kotor yang tidak bisa diubahkan. Tuhan mau pakai kita tahun ini, tahun kebangkitan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang yang beriman itu bergerak. Sedangkan yang hanya percaya, no action, talk only. Saudara cuma ngomong doang, tidak ada aksi apa-apa. Dengar baik, itu bukan percaya. Itu mencobai Tuhan Allah. Sudah tahu saudara sakit, saudara hanya bilang beriman. Orang kasih obat, tawarkan ke dokter apa segala macam, Anda tolak. Memang betul ada kasus tertentu. Ada orang yang memang karena anugerah Allah dikaruniakan iman yang begitu luar biasa misalnya. Dia tidak minum obat misalnya dan dia sembuh. Tapi dengar, kehidupan seseorang itu bukan rumus bagi semua orang. Rumus semua orang firman Allah. Allah tidak anti medis, Allah tidak anti dokter. Kalau Allah anti dokter, kenapa dia pakai dokter Lukas? Kenapa dalam khotbah-khotbahnya dia pakai istilah kesehatan? Hanya orang sakit yang butuh tabib. Nah, itu contoh tuh. Hanya orang sakit yang butuh dokter. Artinya dokter perlu, obat perlu, jaga kesehatan perlu. Kalau ada gempa bumi lari sembunyi perlu. Kalau mau meraih masa depan, harus siap persiapan dari sekarang. Sebab tindakan nyata Yosua itu, dia suruh orang semua berperang, tapi dia bilang siap bekal, persediaan makanan. Kayak kita nih ada isu mau krisis pangan. Kalau Tuhan izinkan dan imbasnya kena di Indonesia. Kalau saya sih berdoa semoga tidak dalam nama Yesus. Amin. Tapi bagaimanapun kita belajar dari Yusuf yang telah dipakai Allah menasihati Firaun. Akan terjadi kelaparan 7 tahun. Maka selama 7 tahun kelimpahan tabung. Hemat, simpan. Amin. Jangan pakai prinsip liar. Tuhan nanti cukupkan. Pokoknya ada berapa kasih habis. Ada berapa kasih habis. Tidak bisa. Harus menabung. Anak-anak muda asal dapat berapa gaya baju ini gagah itu gagah. Tiba-tiba mau nikah. Melamar orang punya anak. Sudah kumpul keluarga. Orang tanya, kakak ada bawa apa? Saya tidak bawa apa-apa. Tapi saya punya Yesus. Sebab kami percaya. Ibrani 11 ayat 1. Ayat itu berbunyi tunjukkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Calon bapak mertua dan mama mertua yang terhormat serta rumpun keluarga yang terkait. Anda memang tidak melihat apa-apa bukan? Benar kan? Kosong, lihat nih. Kosong, betul-betul kosong. Karena saya adalah lambang dari iman itu sendiri. Waduh. Ini cari apa nih Bapak Ibu? Cari Cari mati. Lamarlah di anak yang keluarga pendeta majelis. Oh lu mau mati. Mereka satu lihat kiri kanan. Karoyo, pukul sempata. Kau datang modal iman. Tidak bisa begitu dong. Mau nikah dengan anak orang. Modal dikit napa?
Ya kan? Artinya begini, kekasih Tuhan, harus ada persiapan dalam hidup saya dan saudara. Dan itu yang Yosua lakukan. Janji-janji Allah begitu jelas. Dan Yosua juga begitu yakin. Tapi itu membuat Yosua semakin mempersiapkan diri. Dan dari tindakan-tindakan mempersiapkan diri itu, jelas Yosua tidak bisa sendiri. Amin. Yosua butuh tim. Nah, inilah orang beriman ya. Dia pemimpin hebat, punya kualitas rohani yang luar biasa. Tapi dia tahu dia makhluk sosial. Dia tahu dia tidak bisa sendiri. Maka hari ini, dari persoalan tindakan nyata Yosua yang selanjutnya dalam kaitannya dia tidak bisa sendiri. Dia butuh tim. Ada dua hal yang mau saya seberangkan. Yang pertama adalah nats yang kita baca tadi tuh. Di Yosua pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai dan seterusnya. Itu tim tuh. Tapi sebelum membahas ini, karena ini hal kedua, saya mau menyoroti dulu hal yang belum dibahas saat kita menyoroti Yosua 1. Hal itu apa? Yang pertama, ialah bahwa Yosua ini mengingatkan komitmen dari para pendukung pelayanannya. Mengingatkan komitmen dari orang-orang yang dia pimpin. Dari siapa mereka? Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Itu kelihatan di Yosua 1 ayat 12-13 dulu. Perhatikan ayat ini. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Iya, ingatlah perkataan yang dipesankan Musa dan seterusnya. Bapak Ibu, tahu kan satu problem yang sebenarnya menjadi hal yang memberatkan Yosua saat menerima tugas, yaitu harus ganti figur Musa. Nah, kalau Musa yang ngomong, mungkin orang lihat ada wibawa, ada karisma, ya, ada satu ya bakat leadership yang luar biasa yang ada dalam diri Musa sehingga Israel manggut-manggut aja. Iya, ya, yes man, siap 86. Tapi Yosua harus ganti ini orang. Yosua punya kekhawatiran jangan sampai Musa mereka dengar, mereka komitmen kepada Musa, tapi sekarang Musa sudah mati dan komitmen itu belum digenapi. Bagaimana dengan saya sekarang? Apakah mereka mau dukung atau tidak? Untuk memahami apa yang Yosua katakan, isi perkataan Yosua untuk mengingatkan mereka ini, mari kita bandingkan dengan komitmen mereka di dalam Bilangan pasal 32 mulai ayat 28. Di sini mereka berjanji kepada Musa untuk siap perang, menyeberang Yordan, rebut Kanaan. Perhatikan. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Ya, Yosua waktu itu masih jabatan belum ada, masih anak buah. Yosua dengar mereka pernah komitmen. Makanya kemudian Yosua ingatkanlah di Yosua 1 ayat 12 dan seterusnya itu. Mari kita lihat ayat 30. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Iya, tapi kalau mereka tidak mau bagaimana? Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Kemudian respon mereka, lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Iya, 32. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan di sini. Ya, jadi saudara lihat, ini mereka sudah komitmen kekasih Tuhan. Nah, sekarang Yosua tagih janji nih. Bagaimana? Yang kalian janji kepada Musa yang waktu itu Yosua masih anak buah. Dan Yosua mendengarkan kalian siap tempur. Apakah sekarang mau dukung saya? Musa sudah tidak ada nih. Bagaimana? Kalian mau atau tidak? Setelah ayat 12-13 itu di Yosua 1.
Ayat 14 Yosua melanjutkan. Perhatikan Bapak Ibu. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Saudara-saudara, setelah Yosua mengingatkan mereka tentang komitmen mereka, ini Yosua butuh dukungan sekarang. Yosua betul percaya janji Allah, tapi saya tidak bisa sendiri. Kalian sudah janji mau dukung saya. Bagaimana? Tetap pegang komitmen kah? Saudara bayangkan kalau mereka jawab tidak, saya yakin Yosua semakin kecil hati. Masalahnya kalian dari awal ini sudah bilang, saya siap Yosua, Musa pasti kami maju, kami akan rebut. Hanya gara-gara Musa mati, anak buahnya jadi pemimpin sekarang, lalu kalian anggap saya tidak ada arti. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ternyata Bani Ruben, Bani Gad dan Manasye yang setengah itu menjawab begini. 15 sama-sama. 1, 16, 1, 2, 3. Lalu mereka menjawab Yosua. Katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Mungkin Yosua punya kekhawatiran Yosua dipandang rendah oleh mereka. Ternyata tidak. Sebagaimana mereka hormat Musa, demikianlah mereka menghormati Yosua. Ayat 17, 23. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Lalu mereka bilang, kalau berani ada yang lawan perkataanmu, kami kasih mati mereka. Sama-sama, ayat 18, 2, 3, jemaat. Ya. Saya yakin ketika mendengar jawaban siap mendukung Yosua ini, Yosua berbesar hati. Saudara percaya atau tidak? Saudara yang pernah jadi pemimpin tahu betapa pentingnya dukungan. Kita belajar tentang Yosua, tapi kita tidak akan putar-putar Yosua. Mau belajar Yosua, Abraham, Nuh, Adam, kita akan seberangkan dalam konteks sekarang. Saudara-saudara, sebagaimana mereka yang berkomitmen dukung pemimpin akhirnya menindaklanjuti komitmen mereka, hal yang sama. Bapak Gembala mau tanya nih, kepada jemaat yang pernah berkomitmen, pernah janji, siap dukung Bapak Gembala. Karena kalau Yosua dan tim peperangannya jasmani, kita peperangannya rohani. Dan Anda tahu, salah satu bukti nyata kita sedang berperang apa? Yaitu saat kita memberitakan Injil. Karena dari semua perlengkapan senjata Allah itu untuk sebuah peperangan rohani, salah satu senjatanya adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Saya sering didatangi langsung oleh bapak, ibu, pemuda-pemudi yang berkata, Bapak Gembala, saya siap dukung. Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat inbox. Kami siap dukung. Sebagaimana Yosua butuh dukungan dari suku Ruben, Gad dan setengah Manasye, begitulah semua pemimpin yang masuk dalam peperangan rohani tahun ini, kami butuh dukungan Anda. Masih mau tetap dukung? Saudara, katakanlah kita pernah gagal tahun lalu. Seperti saya bilang, jangankan Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami itu. Tapi ya sudah, kita bangkitlah. Mungkin ada saudara yang janji mau dukung, tapi janji tinggal janji. Saya ngomong ini bukan tanpa dasar. Kita waktu mau bangun gereja ini ya, dan Bapak Ibu sudah tahu, semua program
di dalam ataupun di luar yang diprogramkan oleh Amazing Grace, dan juga undangan-undangan pribadi secara khusus kepada saya, semuanya demi kepentingan Injil. Termasuk bangun gereja. Saudara masih ingat di Hotel Sylvia? Itu doa pelantikan berapa banyak orang? Pak Budi masih ingat ya? Hampir 100 ya. Jas, semua jas. Haleluya. Saya sampai terharu. Ini Bani Ruben itu. Oh, terharu bingit. Satu Sylvia, saudara lihat itu Sylvia itu kan, kita ibadah sampai penuh sampai belakang-belakang. Jas sudah datang. Karena kita bilang nanti yang mau terlibat, mau dukung, pakai jas. Ternyata memang penyaringan demi penyaringan. Penampian demi penampian. Sisa berapa saja. Tapi ternyata tidak apa-apa. Pelayanan tetap jalan. Saya punya kekhawatiran, kita ini pas ada sakit, komitmen. Pada ada berkat, komitmen. Mulai Allah izinkan pemurnian terjadi, Allah izinkan pembentukan terjadi. Mulai entah melalui masalah atau melalui zona nyaman. Dua hal ini bisa memurnikan kita loh ya. Menguji kita. Melalui zona tidak nyaman atau zona nyaman. Dua-dua bisa menyaring kita. Ternyata tidak semua. Tapi tidak apa-apa. Mungkin yang lain mereka dipakai Tuhan di tempat lain. Tapi bertolak dari itu. Saya lihat bahwa ini tahun ini kan Tuhan taruh di otak saya tema ini. Untuk saya seberangkat kepada jemaat. Bangkit, maju, tuntaskan tugas-tugas. Saya tidak bisa kerja sendiri. Amin. Tidak bisa. Saya butuh dukungan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dukung, repot juga. Kalau Ruben, Gad, dan Manase bilang, itu kan di Musa, bukan di mati Yosua. Wih, bosan bikin kermanan Yosua bilang. Kapan bilang oke siap maju. Sekarang tidak ada, tapi ternyata tidak. Bapak Ibu, apa bentuk dukungan Anda kepada pendeta hamba Tuhan? Di sini ada banyak jemaat tamu juga ya. Anda bisa serahkan ini kepada hubungan Anda dengan pendeta Anda. Tidak apa-apa. Saya terlalu hormati tamu. Karena pendeta bukan cuma saya di Kupang ini, konteks Kupang atau Indonesia. Silakan dukung gembalamu, pendetamu. Seperti ini Dekanter Melodi, kan ada pemimpin, dukung pemimpinmu. Ini paduan suara Go Internasional. Kemarin juara di mana? Portugal, kok di mana? Portugal. Ketongan dia, cabang ke sini. Tapi saudara-saudara melihat. Mereka sudah Go Internasional, orang-orang muda bertalenta. Anda mesti dukung pemimpin Anda. Tadi anak saya lihat ini lagu menyanyi, dia bilang, wah bagus sekali. Saya bilang itu latihan ngeri itu. Iya, saya pernah dengar paduan suara yang biasa-biasa, tidak sekelas Dekanter Melodi, pemanasannya dari sore sampai pulang tidak menyanyi, pemanasan saja. La 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 la. Sampai subuh, serius. Kadang-kadang sudah terlalu bosan, tahu sendiri anggotanya juga masih separuh masih dalam tahap transisi perubahan toh. Jadi bukan hanya la 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 sa, langsung la 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 sa jojo, langsung sa jojo. Bayangkan itu pemanasan model apa? Saudara, apa bentuk dukungan Anda? Yang pertama, ucapan Anda itu pengaruh. Percayalah bapak-bapak yang datang berkata, Bagem, kotong dukung. Luar biasa sekali. Saya dan istri kemarin kita berdoa karena di Kalimantan, di hotel doa, di pesawat doa, pokoknya ambil waktu 1 jam itu berdoa. Saya tiba-tiba menangis dalam doa, kan beta ingat beberapa kaum pria tuh yang dukungannya sampai hari ini soalnya lari. Dia sempurna, pasti tidak, saya tidak. Tetapi maksud saya, tetap ada gitu loh. Itu luar biasa. Sampai ada bapak-bapak yang bukan pendeta tapi dia bersaksi di kantornya. Dia seorang polisi, seorang ASN.
atau honor, apa dia tidak mau tahu. Pokoknya dia harus bersaksi di kantor. Keren. Ucapan saudara itu berpengaruh. Emang ucapan sepenting apa, Pak? Saya tidak tahu, tapi Yesus sendiri kelihatannya rindu dengar itu ucapan. Kalau Yesus tidak rindu, kenapa dia tanya Simon Petrus 3 kali? Setelah Petrus jatuh, Petrus dipulihkan, Tuhan Yesus tanya bilang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Di Yohanes 21 ayat 15-17, pulang baca sendiri. 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrusnya engkau tahu. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia tanyalah, apakah engkau mengasihi aku? Ucapan itu penting karena komitmen dimulai dari mengucap, saya siap. Amin, Bapak Ibu. Makanya kalau saya kasih nikah orang, saya bilang jangan hanya hafal, bikin puisi indah-indah di sini. Maria Nomleni, bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini contoh saja. Maria Nomleni. Beta Yason Nenotek. Ini contoh loh, kalau sama hanya kesamaan nama. Beta Yason Nenotek mau dalam keadaan apapun susah dan duka. Takut catatan lupa, tunggu dulu ke Betlehem. Aku ima dalam untung dan rugi. Iya kan? Takut mulai aneh. Kau pikir kau janji dengan manusia itu? Saudara yang nikah tuh janji dengan manusia? Bukan. Anda janji dengan Tuhan Allah ini dong, nih hamba saja, budak saja, tidak ada arti. Anda pasang itu bukan untuk jemaat dan para saksi, Tuhan Allah. Kan ini kita bicara komitmen. Komitmen pelayanan, komitmen pernikahan, komitmen segala macam. Ya, kalau yang sudah gagal-gagal, bet mau bilang apa? Tapi saya sering ingatkan, yang gagal-gagal Anda jangan cepat tersinggung kalau saya dengar khotbah ini. Karena yang muda-muda yang baru mau start ini banyak. Mereka butuh arahan ini. Mereka butuh penekanan ini di gereja. Bapak Ibu jemaat, ucapan saudara itu penting. Kasih kata-kata yang membangun kepada gembalamu. Atau kepada siapapun yang Anda tahu dia melayani. Beri semangat. Beri dukungan kepada istrimu, suamimu. Maju papa. Bangkit papa. Bangkit mama. Karena kata-kata itu yang membuat orang dapat kasih karunia. Amin. Kata-kata yang penuh kasih. Bandingkan. Kolose 4 ayat 6. Baca itu ayat. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya. Jadi yang biasa dulu kata-kata kotor, kasih patah semangat suami, kasih patah semangat istri, buang jauh-jauh. Kata-kata yang membangun supaya waktu omong orang bisa terima kasih karunia. Mari baca sama-sama Efesus 4 ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi apa? Pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu. Supaya apa? Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lakukan ini kepada pemimpinmu. Saya lakukan kepada jemaat. Lakukan kepada pasanganmu. Dukung dia. Supaya saudara omong dia semangat. Dia dapat kasih karunia. Dia dapat roh yang berkobar-kobar. Amin Bapak Ibu. Dukung dalam apa lagi? Dalam doa lah. Amin. Dukung Bapak Gembala dalam doa supaya jangan sombong. Jangan motivasi salah. Jangan mata duitan. Jangan gila perempuan. Jangan bersina, jangan selingkuh. Karena Bapak Gembala berumur 42. Dan bila ini puber kedua. Ibu di? Bilangnya begitu, tahu dokter-dokter yang paling tahu. Ini betul puber kedua. Nah, tolong dulu. Sudah bab tua puber kedua saudara bilang, ya urusan situ. Kalau memang khotbah semangat itu cuma tidak bisa begitu. Doakan gembalamu, amin. Benar. Aduh, sekarang media sosial nih kita tahu satu dunia.
pendeta siapa selingkuh, pendeta siapa punya chatting, di posting di umum, tahu semua. Berada lagi, katanya di Flobamora tabongkar itu. Salam buat Irma Dewi dari pendeta Melatok. Mereka bilang, masih tunggu lagi, ada satu pendeta tenar, tukang KKR. Itu kan beta dengar, beta lihat, ini siapa lagi nih? Ini mereka ada omong nih. Masih ada, ini data mereka ada kumpul. Pendeta tenar di Kupang, tukang KKR, sedang selingkuh. Data ada kumpul. Saudara dengar, kalau itu beta pasti berhenti jadi pendeta. Pasti. Tapi beta akan melayani kolete kok. Itu bukan saudara. Serius, beta akan jadi gembala. Ini memang benar. Kalau sampai beta selingkuh, beta berhenti jadi gembala. Pasti. Beta cintain pekerjaan. Maka sampai beta begitu, Son mau lebih apa putar balik di sini mau ngomong apa? Mau pemulihan melayani lain sah. Noel yang khotbah di sini. Biar Noel yang bosan mengerti pokoknya dia naik. Noel minggu pertama di Pale, minggu kedua pokoknya nombor atur baganti. Waktu dong kasih tahu bilang, Bapak biar satu lah, dua ada kumpul data. Siapa lagi? Saudara, saya kalau sampai omong begini, saya sangat benci ini dosa. Ya, sorry ini saya omong, saya dari keluarga yang masalah begini paling banyak. Kawin, cerai, begini, saya dari situ. Dan saya paling benci ini dosa. Saya memang komitmen perangi ini dosa. Karena saya dari latar belakang model begitu. Keluarga banyak yang begitu, jujur. Saya tidak buka detail-detail di sini lah. Nanti parah waktu hanya habis untuk curhat aib keluarga. Tapi ini fakta, saya tidak bisa. Saya tahu cinta dan pekerjaan dan saya sudah buat keputusan itu. Kalau sampai selingkuh, berhenti. Ya kalau marah-marah masih. Tapi marah juga mesti teliti. Saya lihat ada beberapa ya. Saya lihat ada anak-anak muda siapa begitu ada komentar beta di TikTok. Beta hargai aja gitu. Mungkin mereka pemaksud betul. Ya. Bahwa begini etika segala macam. Padahal kalau Paulus penyesat, Paulus tidak panggil nama orang. Paulus bilang apa? Hati-hati terhadap anjing-anjing. Itu bukan orang. Itu. Tapi saya kadang-kadang begini. Ayat yang saya kutip benar. Motivasi saya belum tentu benar. Bapak Ibu dengar ini. Saya tidak mau ada hal-hal yang disembunyikan. Ada saat di mana saya pakai ayat itu untuk marah orang. Motivasi saya tidak sesuai dengan pesan ayat itu. Bapak Ibu mengerti? Makanya saya nonton tuh kok. Saya dengan istri pernah nonton. Kita dua sampai kesimpulan. Bapak, khotbah Bapak kok kedagingan sekali. Ayatnya sudah betul. Tapi motivasi menyeberangkan ayat. Dan saya rasa, entah kapan, tapi saya lihat beberapa kali. Saya seperti menunggangi ayat. Untuk luapkan kemarahan saya. Jujur ini. Nah itu yang mungkin mereka kritisi. Kalau ilmu homiletik, apa ilmu homiletik itu terbatas. Kalau mau ikut Alkitab, penyesat itu sampai Paulus bilang jangankan manusia, malaikat pun terkutuklah dia. Itu ngeri. Tuhan Yesus bilang celakalah ular beludak, serigala, kuburan berlabur putih. Sebenarnya boleh, tetapi tolong didoakan supaya itu kemarahan itu benar. Karena kalau tidak benar, tidak baik. Tapi buat pendengar, andai kata Bapak Gembala sudah omong ini. Ayat benar, tapi motivasi salah. Terima tidak ayat itu? Tetap terima. Jangankan motivasi, yang hidup tidak beres saja. Saudara harus dengar di khotbah. Perhatikan tuh, Matius 23 ayat 3 deh. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi andai kata Bapak Gembala itu pernah pakai ayat marah orang motivasi salah. Saudara jangan pakai seperti Bapak Gembala. Pakai ayat motivasi salah. Tidak boleh. Dan Bapak Gembala sendiri harus bertobat. Dan untuk itu butuh dukungan doa. Supaya kita berani
tapi beraninya benar. Perhatikan Efesus pasal 6 ayat 18 dan 19. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Betul, untuk siapa? Untuk segala orang kudus. Lalu untuk siapa lagi? Paulus bilang begini. Juga untuk aku. Juga untuk aku. Rasul aja minta dukungan doa dan perlu didukung dalam doa. Apalagi pendeta kecil seperti saya. Wajib didoakan. Terus. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Boleh berani tapi benar. Benar dalam isi, benar dalam motivasi. Nah itu yang saya sampaikan beban saya. Doakan Bapak Gembala supaya kalaupun Bapak, keras tidak boleh hilang Bapak. Kalau hilang bahaya. Orang injak-injak ini kupang ini. Kalau hilang bahaya, tidak boleh hilang. Tapi doakan supaya Bapak Gembala motivasi benar. Bukan sentimen pribadi. Itu maksudnya. Nah kekasih-kekasih Tuhan. Jadi dukungan itu penting. Dukung melalui apa lagi? Bapak Ibu, sudah pasti melalui materi Anda, uang Anda. Uang itu bisa dukung pelayanan. Omong kosong pelayanan tidak butuh uang. Dari zaman Yesus saja, Yesus yang maha kaya saja, orang dukung dengan uang. Lukas 8, saya jarang khotbah uang, tapi ini tak terhindarkan, harus kasih tahu. Lukas 8 ayat 1 sampai 3, perhatikan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3 sama-sama 2, 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini bikin apa? Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jangan ngomong melatok yang tidak maha kaya. Tuhan Yesus yang maha kaya saja waktu menjelma menjadi manusia, ada rombongan-rombongan pengusaha, istri pejabat, orang-orang baduit yang dukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka, dan Yesus tidak tolak. Gila kan? Kalau Yesus tidak tolak lalu melatok bilang jangan transfer. Tuhan Yesus tidak tolak, beta makan puji apa sampai tolak? Memang Anda perlu dukung. Saya bisa berkata seperti Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal, sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi apakah Paulus mengatakan itu, lalu Paulus tolak dukungan orang? Tidak juga tuh. Mari kita lihat Filipi 4 sebagai pembanding 12-13 dahulu. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Betul. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Betul. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13-23, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi ternyata ngomong ini bukan omong untuk tolak bantuan. Ayat 14, Paulus minta terima kasih karena mereka bantu Paulus. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Sejak jemaat ini bertobat, ini bagian dari jemaat Makedonia ya, Filipi ini jemaat-jemaat miskin. Tapi sejak mereka terima Injil, mereka telah mendukung Rasul Paulus. Bandingkan dengan orang yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun, tapi pelitnya minta ampun. Ini baru bertobat, langsung dukung. 15. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, Ya. pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Iya, nanti saya beri keterangan dengan data pembanding hutang piutang yang dimaksud itu hal memberi dan menerima. Terjemahan NIV yang sudah diindonesiakan, dia bilang begini, perhatikan NIV, bukan itu Kak. Iya, lagi pula seperti yang kamu orang-orang Filipi tahu, dalam pengenalanmu yang mula-mula dengan Injil. Artinya saat mereka bertobat karena pemberitaan Injil Paulus, secara rohani masih baik. Tapi untuk urusan mendukung pelayanan dengan materi, mereka khotbah tidak bisa, ini tidak bisa. Mereka punya walaupun miskin loh.
Tapi mereka dukung total. Pada waktu aku berangkat dari Makedonia, tidak ada gereja yang membagi dengan aku dalam hal memberi dan menerima, kecuali kamu saja. Dan bukan cuma itu, masih ada lagi. Paulus di Tesalonika, mereka kirim lagi. Tunjukkan ayat 16 dari Filipi pasal 4. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara lihat, ini jemaat miskin. Makanya kalau ada orang kaya KKF, yang saya khawatir begini. Anda mati, ternyata uang Anda tuh Anda belum pakai sama sekali. Anda pikir main-main gila itu, Tuhan tanya. Saya kasih kau uang itu kau simpan sampai mati, tidak bantu orang. Tidak bantu gereja, tidak bantu pelayanan, tidak bantu panti asuhan. Simpan itu doi sampai lu mati. Sontak mewariskan kemana? Tanah di mana-mana. Makanya saudara tahu kursi yang saudara duduk itu. Total ada 1.000. Itu yang kasih pengusaha dari Jakarta. Saya diundang khotbah karena lihat saya di media. Diundang khotbah. Waktu itu kita belum ada kursi. Masih kurang sana sini kan. Omel, butuh apa di gereja? Kursi bu. Berapa? 1.000. Banyak banget pak. Iya, saya beriman jemaat banyak. Jadi harus 1.000. Oke, Pamel. Langsung kasih. Maka belilah ini kursi. Lalu dia berbagi bilang apa? Dia bilang, dia punya tas Hermes. Itu dia Lego. Dia bilang, Pamel saya tidak mau. Saya ini umur sudah begini. Tidak lama saya mati. Lalu ini Hermes ini tergantung di kaca untuk apa? Anak-anak saya juga tidak mau tuh pakai ini. Jual, kirim. Saya dan Ibu Gembala pergi di Soe. Dia bangun mangkal 7-8 gereja. Saya tidak tahu. Habis mungkin saya total tambah di Sumban dan saya pergi. Belasan M. Hanya bantu gereja. Gara-gara orang Soe urut dia sembuh. Sakit tertentu diobati di mana-mana tidak sembuh. Orang dari Basmuti datang. Kau emang Basmuti. Basmuti. Nama Om Alex. Benar ini saya live ini. Om Alex urut sembuh. Sembuh total. Bisa-bisa dia tanya Om Alex. Perlu apa? Kalau Om Alex mata duitan. Om Alex minta duit. Om Alex bilang. Bet gereja di kampung dari bebak. Dia turun, dia lihat 1 bebak, 2 bebak, semua yang bebak tuh dia bangun. Saya khotbah keliling, tanya tuh ketua klasis Amnuban tuh, Amnuban ke apa ya? Kuan Fatu, Kuan Heu, terserah. Mau apa? Saya susah tahu, mau Kuan Fatu, Kuan Heu, Kuan. Saudara, Pak, siapa tahun Yani, mana Om Oni yang tahu nama. Yani tahun. Pergi, tanya, beta yang khotbah. Peresmian Gemit, pendeta GSA yang khotbah. Biasa aja buat saya. Buat saya gereja semua Tuhan Allah punya. Lu mau GSA, lu mau Gemit, lu mau GBI, lu mau GPD. Undang Melatok khotbah. Melatok tahu itu Tuhan Yesus pun gereja. Semangat di GSA, semangat yang sama bebawa ke Gemit, bebawa ke GBI, beta bawa kemana saja. Aku pendeta semua orang. Udah ini kekayaan mau simpan bagi apa? Mati tidak bawa. Apa mama? Saudara tahu? Ini luar biasa. Ayat 17 dia bilang begini. Ada yang mau saya persoalkan di sini. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia saja sudah cukup. Saudara memberi, Paulus bilang, beta bukan lihat lu punya kiriman, itu bukan. Yang saya lihat lompatan jauh. Kau kasih saya, tapi keuntunganmu besar di sorga. Terjemahan NIV-nya bilang begini. Dia bilang begini. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Lupu rekening. Perhatian, di Indonesia bilang begini. Bukannya aku mencari pemberian, tetapi aku mencari apa yang bisa ditambahkan pada rekeningmu. Ini rekening di mana? Di sorga. Jangan baca ini pulang lo cek ATM. Lu tenda sampai mati. Sampai jari patah tidak akan masuk. Your account in heaven. Bukan in Saudara, Anda memberi di sini. Sorga catat. Bahkan pemberian yang kecil pun upahmu besar. Upahmu besar. Karena baca Matius 10 ayat 42.
Itu ayat bilang apa di sana? 1, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Apalagi ada hamba Tuhan dari kampung, dari mana? Bukan cuma saya, hamba Tuhan siapapun. Asal Anda tahu dia melayani dalam kekudusan, melayani sungguh-sungguh, harus layani dia. Siap kasih dia makan minum, beli. Air secangkir, Tuhan balas apa lekal palpi orange. Tanya Sandia, sudah gembira. Dia bilang, betul gembira, jadi tahu. Bagus, berarti lain. Amin. Begitu, jangan pelit-pelit sama hamba Tuhan. Saya omong ini, jemaat. Di Amazing Grace khusus ya, yang tamu baru datang. Saya omong ini, bukan berarti jemaat Amazing Grace belum buat. Anda sudah buat, Anda sedang buat. Kenapa saya omong? Saya mau kasih tahu, apa yang Anda buat itu Alkitabiah. Itu benar di hati Tuhan. 18, saudara lihat 18. Saudara pikir ini untuk saya? Bukan 18 itu Bapak, 18 Filipi. Filipi 4 ayat 18, 17 sudah, 18 sekarang. Perhatikan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Dengar. Malahan lebih daripada itu. Oke. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kirimnya kasih Paulus. Berkenannya kepada siapa? Saudara dengar itu. Yesus bilang apa? Lebih berbahagia menerima atau memberi? Waktu Anda beri, nanti beta bawa, beta juga pakai, atau beta kirim pi desa. Tapi Anda bukan kasih kami, Anda buat harumnya bagi Anda. Jadi itu yang bilang Paulus, beta lihat nih jauh. Anda sudah melakukannya, Anda sedang melakukannya. Dan Anda takut Tuhan tidak memberkati Anda. 19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengar. Jemaat Filipi membantu dalam kekurangan, tapi Allah balas dalam kekayaan Allah. Catat itu. Mereka beri dengan kekurangan, Allah balas dengan kekayaan. Kekayaannya Allah. Diberkatilah Anda. Bantu orang, panti asuhan, bantu. Anak ulang tahun, bikin cari panti asuhan, bikin di panti asuhan. Tidak usah posting. Tuhan yang nanti catat. Yang berikut. Dukung dengan apa lagi? Ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya. Ucapan sudah. Doa sudah, ya, lalu apa lagi? Materi sudah, saya materi tidak ada, nah tenaga toh, amin. Baca di Roma 16 tuh, tolong baca doa secara cepat, saya tidak beri keterangan banyak-banyak, singkat-singkat saya singgung sedikit. Ini daftar orang-orang yang berkorban dan Paulus catat mereka semua. Roma 16 mulai ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Tolong, ini perempuan terlalu luar biasa, perempuan begini layak dihormati. Terus. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Itu ibu pun nama Febe. Yang hamil, anak beranak sama Febe. 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Kalau ini bukan hanya kasih bantuan, Priscilla, Aquila, pasangan suami istri, nyawa mereka pertaruhkan untuk selamatkan Paulus. 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Wow. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, Wow. tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Diberkatilah suami istri yang setia. Iya Pak, tapi saya yang setia, suami saya tidak, maju terus. Nanti bertuan jamaah, jangan suami tidak setia, saya juga mati sudah, jangan. Nah sambil doa ke sana dan tuan jamaah, ya berharap dia orang pilihan. Toh kalau bukan ya boleh buat. Oh doa ternyata dia sudah dipilih, tapi doa terus, jangan berdoa 2 kali. Hamba yakin dia sudah dipilih Bapak. Lu kepahitan tuh. 5.
Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ternyata di Priscilla Aquila punya rumah itu ada persekutuan doa. Dulu gereja belum ada gedung, jadi gereja namanya gereja rumah. Nah kayak persekutuan doa kita sekarang, tapi bedanya kita gereja sudah banyak. Kalau dulu tidak ada gedung, jadi gerejanya gereja rumah. Selain rumahnya dia juga rumah, kalau jemaat di Kolose itu di rumahnya ini satu nih, Filemon. Filemon itu, yang surat Filemon itu pemilik rumah jemaat di Kolose. Terus, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. lihat ini Ibu Maria nih. Ada nama Maria di sini? Hah? Ini dia ya. Terus, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Anda aku. lihat ini orang-orang. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. 8. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Ampliatus juga orang baik ini. 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Juga. Urbanus, Takis, mereka semua. Ya. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Ini Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Oh, cek mereka semua. 11. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang dalam Tuhan, yang ada dalam Saya Tuhan. mau sampai kalimat orang yang banting tulang. Terus dulu. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Terus. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Kami uang tidak ada. Tulang toh. Maksudnya bantu toh. Amin. Tahu banting tulang itu kerja bantu. Saya luar biasa tim kami. Tidak selalu duit. Jangan pikir kalau omong persembahan pasti doi. Tidak juga. Kalau omong persembahan jangan selalu orientasi uang. Tenaga, pikiran terbaik itu sumbangan. Tuhan juga perlu itu. Saya butuh itu. Kalau ngomong uang sulit. Kita tidak bisa omong uang. Nanti orang pikir betul sengaja omong kau muka doi, kau minta doi. Tidak. Anda sudah tahu juga pemberian Anda goalnya kemana. Ke Tuhan Allah dan untungnya Anda. Anda yang pelit ya Anda tidak akan beruntung. Itu hukumnya. Dan yang terakhir dari poin pertama. Pelan-pelan, besok mau habis. Poin kedua nanti agak ini, nanti minggu berikut kita lanjut. Yang paling penting. Mau tahu dukungan paling penting? Pertobatan Anda. Karena kalau kasih uang, kasih tenaga, kasih ini, kasih itu. Pelayanan dan saya, Anda bikin gila-gila di luar. Kan yang babona sama saya. Tolong jaga ya. Tolong jaga. Saudara bikin anak-anak di luar pun. Orang tanya, ini jemaat. Saya pasti bilang jemaat. Saya akan bela Anda. Itu jemaat. Iya kenapa? Ma dalam hati, tunggu di gereja dia lihat nanti jemaat. Tapi di sana bela. Masa datang, gas. Ayat emosi. Saudara, percayalah, saya tidak mungkin menyangkal Anda tim saya, tidak mungkin. Pak, ada orang kan suka sindir saya. Pak, anggota. Mulut setan iblis, dong kan begitu. Dia bilang, ya saya pun saudara. Bukan anggota, itu kayak saudara kandung itu. Semua yang di sini kan saya anggap kayak saudara kandung. Saya pun adik, saya pun kakak, saya pun orang tua. Saya tidak bilang apa itu kayak saudara itu. Dia tolong saudara bertobat sungguh-sungguh supaya kesaksian orang dengar. Ya. Aduh ini khotbah nih. Tidak mungkin tuh saya mulai dari Yosua 2 ayat 1 baru saya tidak singgung sama sekali itu ayat. Yang kedua, dia pakai itu dua pengintai toh. Perhatikan Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Saudara masih ingat? Yosua dulu juga pernah diutus. Tapi pengintainya ada berapa? 12. 10-nya tidak bertobat. Saya yakin sekali. Belajar dari pengalaman itu. Paulus tidak mau utus banyak-banyak. Kalau ternyata pulang bikin kacau. Lebih baik sedikit tapi bertobat. Daripada banyak tapi kurang ajar. Makanya pengurus gereja itu harus pilih yang baik-baik. Lebih baik sedikit orang tapi bertobat jelas. Berapa banyak pendeta curhat ke saya stres. Majelisnya setan. Tukang selingkuh, pencuri, pemabok.
Tapi mau jadi majelis, kasihan itu gereja. Pendetanya tersiksa, ini tidak mendukung. Jadi untuk mempertegas betapa pentingnya pertobatan, mengingat ada 10 orang brengsek yang membawa berita yang menyakitkan, yang melemahkan umat. Yosua ingat hanya dia dan Kaleb, maka Yosua ganti 2 orang. Dan ini 2 orang memang 2 orang luar biasa. Setelah diutus pulang mereka bawa berita di ayat 23, ayat 24. Perhatikan. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Lalu mereka bilang apa? Ini mirip Yosua dan Kaleb. 1, 2, 3. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saya butuh pendukung kayak begini. Bilang sama Bapak Gembala, kita akan beli itu tanah-tanah kalau dijual. Tuhan Allah kasih kita. Kita akan jangkau jiwa-jiwa. Kita cara jiwa-jiwa Bapak. Bersama Tuhan kita bisa bagian. Saya butuh orang kayak gini. Sedikit tapi powerful. Amin. Bapak Ibu jangan ada merasa diri terlalu kotor di sini. Yang tidak bisa mendukung pelayanan. Bisa. Anda tahu ini 2 pengintai menginap di mana? Rahab. Rahab itu siapa? Perempuan sundal. Ini dicatat di dalam perjanjian baru lagi. Ada perdebatan, ada yang bilang, oh dia bukan perempuan sundal, begini, begitu. Tidak, dia perempuan sundal. Makanya di dalam Ibrani, pasal 11, ayat 31, itu ayat bilang begini. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yakobus 2:25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Perempuan sundal atau pelacur dia pakai kata Yunani porne. Porne itu yang menurunkan kata porno. Ini benar-benar pelacur. Kenapa kita sibuk buka aibnya Rahab? Hanya mau kasih tahu. Tidak ada kita yang terlalu kotor yang tidak bisa melayani. Asal engkau datang kepada Yesus sekarang. Tuhan pakai engkau. Banyak orang datang kepada saya bilang bertobat. Selesai saya khotbah, seorang pemuda datang dan berkata, Bapak beta su ancor, Bapak beta sangat kotor. Masihkah Tuhan ampuni beta? Bilang ancor karena beta ini segala cuaca Bapak. Mau hujan, mau panas dia juga. Dia suka dua-dua jenis, laki-laki perempuan. Beta dua-dua Bapak. Dan Bapak tolong berdoa di Kupang ini mengerikan sekali Bapak. Saya pemain di dalam Bapak. Tapi saya tahu ini dosa besar. Bapak, Tuhan ampuni saya atau tidak? Hei, saya tidak lebih baik dari kau. Kau datang pada Tuhan, Tuhan pasti ampuni kamu. Siapa sih yang ada dalam Kristus tetap lama? Tidak. Asal kau terima Yesus, dosa model apapun, Allah menjadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Anda ingat dari Rahab ini, Anda lihat silsilah Yesus. Yesus lahir dari mana? Dari turunan pelacur. Supaya saudara tahu, ini bahasa rencana baik-baik ya. Silsilah keturunan Yesus ada pelacur di dalam. Rahab ini nikah dengan Salmon yang melahirkan Boas. Boas itu nikah dengan Ruth. Ruth itu dan Boas melahirkan Obed. Obed ini punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Tolong dulu. Matius 1 mulai ayat 5. Semua habis nih. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab yang pelacur itu loh ya. Saudara lihat kalau orang diubahkan Allah tidak ada yang mustahil. Terus. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Terus. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara lihat, orang-orang kotor banyak di dalam. Istri Uria juga ada. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa ini dikasih tahu? Hanya mau kasih tahu, tidak ada kita yang terlalu kotor yang tidak bisa diubahkan. Tuhan mau pakai kita tahun ini, tahun kebangkitan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.